Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang seperti yang kita rasakan pada saat malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing Pak Salman Tumanggor. Dalam kesempatan ini kami akan mendiskusikan makalah kami yang berjudul dalam mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan judul Analisis Nilai Tambah Pendidikan dalam Dimensi Makro atau Analisis Makro Lembaga Pendidikan, Analisis Nilai Tambah Pendidikan secara perorangan, dan Analisis Nilai Tambah Pendidikan bagi masyarakat. Saya sebagai Kalim Maulid sebagai moderator, dan teman saya Dede Rahmat dan Pika Amelia sebagai pembicara. Selanjutnya Pak Mahrus sebagai audiens. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk membacakan makalah. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Kali atas waktunya. Ya teman-teman yang saya hormati, Bang Marus dan juga Bang Kali, dan tentunya Mbak Pika pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman. Mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan juga tentunya kita bisa mengambil manfaat ya dari diskusi pada malam hari ini. Baik teman-teman, sebagai pembuka mari kita sama-sama simak ya. Insya Allah saya akan coba share screen materi yang sudah sama-sama kita siapkan kaitannya dengan materi kuliah kita ya dalam ekonomi pendidikan. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya, ini materi kita ya teman-teman. Insya Allah kita akan coba mendiskusikan tentang bagaimana dimensi makro dalam sebuah lembaga pendidikan, juga lebih spesifik lagi nanti kita akan lihat bagaimana kebermanfaatan atau analisis nilai tambah untuk individu atau secara perorangan, dan juga kita akan melihat bagaimana nilai tambah pendidikan bagi masyarakat. Ya, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih ini bahasan kita dalam materi diskusi kita pada malam hari ini. Paling tidak ada 4 poin yang akan sama-sama kita bahas, yang akan nanti kita bagi ya, insya Allah. Saya akan membahas mengenai latar belakang dan juga analisis makro lembaga pendidikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Pika berkaitan dengan analisis nilai tambah pendidikan secara perorangan dan juga analisis nilai tambah pendidikan bagi masyarakat. Baik, ini sebagai latar belakangnya, bismillahirrahmanirrahim. Yang latar belakangi diskusi kita pada malam hari ini adalah teman-teman, bahwa yang pertama adalah pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis ya untuk mengangkat kualitas, harkat, martabat dan lain sebagainya sebagai bangsa dan juga negara yang berharkat dan bermartabat ya. Juga pendidikan kita mengetahui bahwa merupakan sebuah investasi ya pada sumber daya manusia. Nah, ini kaitannya juga berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap pendidikan ini terus meningkat ya sebagai upaya meningkatkan kualitas output penghasilan yang lebih tinggi dan kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Jadi maksudnya adalah kebutuhan manusia terhadap pendidikan ini salah satunya adalah dilatar belakangi karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan juga memiliki kemanfaatan untuk banyak orang ya. Juga selanjutnya dibutuhkan kajian khusus menganalisa nilai tambah pendidikan dan dimensi yang lebih luas atau makro sehingga lembaga pendidikan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, kita harus menganalisa seperti apa sih dimensi pendidikan yang akan menghasilkan SDM yang berkualitas, sehingga apa yang diharapkan dari SDM yang berkualitas ini, yaitu tadi meningkatkan penghasilan sebagai tujuan daripada individu, dan juga bagaimana kebermanfaatannya secara luas. Juga berkaitan dengan tentunya makalah kita dan nilai tambah pendidikan, diharapkan dapat optimal baik secara individu maupun secara luas. Ini yang melatar belakangi supaya diskusi kita terarah pada malam hari ini. Berkaitan dengan, saya ulangi tadi,
berkaitan dengan bagaimana kebermanfaatan atau manfaat atau bahasanya adalah nilai tambah dari sebuah lembaga pendidikan, baik itu sebagai individu pemanfaatannya atau juga sebagai masyarakat atau secara umum. Bahasannya saja adalah, nah ini analisa makro. Jadi sebelum kita sampai kepada nilai tambah bagi individu atau perorangan dan juga nilai tambah pendidikan bagi masyarakat, kita harus menganalisa dulu sejauh mana ya lembaga pendidikan ini akan benar-benar optimal atau mendapatkan output SDM yang berkualitas. Nah, kita akan bahas dulu secara spesifik karena berkaitan dengan ekonomi pendidikan. Kita harus bahas dulu mengenai ekonomi ya. Jadi ekonomi itu dulu sama-sama kita tahu adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu ya masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian pendidikan secara umum adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat hubungan saling berkaitan pada setiap komponennya. Memiliki rentang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang bersifat makro. Bersifat mikro satuan pendidikan dan juga hingga makro yang bersifat nasional. Nah, kita akan lebih spesifik adalah mengenai ekonomi pendidikan. Apa sih ekonomi pendidikan ini? Kaitannya dengan makalah kita. Nah, ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi ya dalam menganalisa berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Nah, karena kita membahas tentang nilai tambah pendidikan, kita harus tahu nih apa sih nilai tambah pendidikan. Nilai tambah pendidikan dalam dimensi makro kaitannya dengan yang saya bahas ini adalah yaitu dapat meningkatkan produktivitas negara dan pendapatan negara. Karena pada dasarnya negara sangat membutuhkan SDM yang berkapasitas tinggi, kompeten, terampil, dan profesional. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak mungkin bisa didapat tanpa adanya pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini pada dasarnya memang untuk meningkatkan ekonomi dalam sebuah negara, sehingga dibutuhkan pendidikan yang berkualitas, sehingga hadir atau muncul SDM yang berkualitas ya sebagai output dari sebuah pendidikan itu sendiri. Begitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan melihat keterkaitan pengaruh ekonomi terhadap pendidikan ya. Nah, ini pengaruh ekonomi terhadap pendidikan juga yang selanjutnya adalah peran pendidikan dalam membangun ekonomi. Ini keduanya berkaitan. Kita akan lihat. Pengaruh ekonomi terhadap pendidikan adalah pendidikan dan perekonomian ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan keduanya karena memiliki keterampilan dan saling ketergantungan, memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan. Untuk membangun pendidikan yang baik, dibutuhkan perekonomian yang sehat. Dengan perekonomian yang sehat akan mudah dicapai melalui orang-orang yang terdidik. Nah, ini keduanya sangat erat kaitannya antara ekonomi dengan pendidikan ya, yang keduanya saling membutuhkan. Ekonomi pada dasarnya memberikan pengaruh terhadap pendidikan. Ya, masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi tentunya lebih mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dibandingkan masyarakat yang kekurangan. Nah, ini fenomenanya benar-benar real dan fakta terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana masyarakat yang berkualitas ekonominya tinggi tentu mampu menyajikan pendidikan-pendidikan yang berkualitas juga. Contohnya bisa dia melakukan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas atau sarana-sarana lembaga pendidikan yang berkualitas pun juga lebih mumpuni ya untuk menunjang output pendidikan atau output pendidikan yaitu SDM yang unggul seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah peran pendidikan dalam membangun ekonomi. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana bahwa pendidikan itu berperan dalam membangun ekonomi. Pendidikan yang merupakan satu komponen dalam bernegara berkontribusi terhadap perekonomian. Memperbaiki pendidikan pada dasarnya telah memperbaiki sebagian dari perekonomian. Nah, melihat peran pendidikan dalam ekonomi cukup besar, maka perlu kiranya pemerintah memberikan perhatian terhadap modal manusia atau human capital. Ya, ini jadi pada dasarnya teman-teman, saat kita memperbaiki pendidikan atau kualitas pendidikan kita juga selaras dengan membangun ekonomi kita. Karena fenomena pun terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit atau bahkan dari kita yang tingkat pendidikannya lebih tinggi tentu menunjang perekonomian yang lebih baik, baik secara individu maupun untuk masyarakat. Baik teman-teman, barangkali itu pembahasan singkat dari saya berkenaan dengan analisis makro dalam lembaga pendidikan khususnya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Pika ya, kaitannya adalah dengan analisis nilai tambah pendidikan secara perorangan dan juga bagaimana nilai tambah bagi masyarakat. Terima kasih, silakan Mbak Pika bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Deder. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih khusus ya. Tadi kan
rekan kita Pak Deder menjelaskan mengenai analisis nilai tambah dalam ekonomi makro itu secara umum. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis nilai tambah pendidikan secara perorangan dan dalam masyarakat. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu analisis nilai tambah pendidikan secara perorangan. Di sini pengertiannya terlebih dahulu menurut Ahmad Zaini, nilai tambah adalah selisih lebih antara nilai produk dengan nilai biaya input dan tidak termasuk biaya upah tenaga kerja. Nilai tambah dalam dunia pendidikan adalah selisih lebih dari penyediaan jasa pendidikan dengan manfaat jasa atau customer, karena pendidikan juga bisa disebut dengan jasa. Memasuki era persaingan global yang ditandai dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan persaingan yang semakin kompetitif, telah semakin mendorong dan menunjukkan pentingnya upaya meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan. Nilai tambah pendidikan secara perorangan, salah satunya merupakan investasi dalam bidang pendidikan, mempunyai pengaruh langsung terhadap produktivitas individu dan penghasilannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkannya, sehingga lebih besar dari biaya-biaya pribadi yang hanya dikeluarkannya. Untuk memaksimalkan selisih antara pendapatan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan akan muncul private rate of return to investment in education. Maka strategi optimal yang tersedia bagi orang yang bersangkutan adalah dengan berusaha menempuh pendidikan yang setinggi mungkin. Yang saya jelaskan ini berkaitan dengan yang telah dijelaskan sama rekan kami tadi, bahwa pendidikan sangat memiliki pengaruh dengan ekonomi. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai analisis nilai tambah pendidikan bagi masyarakat. Biaya sosial adalah opportunity cost yang harus ditanggung oleh masyarakat seluruhnya sebagai akibat dari adanya keinginan atau ketersediaan masyarakat tersebut untuk membiayai perluasan pendidikan tinggi yang mahal dengan dana yang mungkin akan menjadi lebih produktif apabila digunakan pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Antara biaya sosial dan biaya individual akan terdapat kesenjangan, sehingga akan lebih memacu tingkat permintaan atas pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi, penciptaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akan mengakibatkan lonjakan biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Nah, di sini juga dinyatakan pendapat bahwa masyarakat juga harus menanggung biaya sosial yang berupa semakin memburuknya alokasi sumber daya yang pada akhirnya akan menyusutkan persediaan dana dan kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja langsung atau untuk menjalankan program pembangunan lainnya. Sedikit demi sedikit, pendidikan tinggi bukan lagi menjadi alat, melainkan menjadi tujuan itu sendiri. Nah, dalam analisis nilai tambah pendidikan bagi masyarakat ini mungkin yang paling berpengaruh di sini adalah mengenai pengembangan mutu SDM melalui pendidikan. Jika seseorang itu berpendidikan, otomatis mutu SDM-nya juga akan lebih berkembang dari sebelumnya. Nah, di sini pengembangan mutu SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas. Nilai tambah pendidikan bagi masyarakat terwujud melalui pengembangan SDM suatu negara yang merupakan unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif. SDM yang unggul sebagai output pendidikan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas ekonomi masyarakat. Jadi di sini kita tahu bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat, pengembangan mutu SDM akan lebih mudah dibandingkan masyarakat tanpa melalui pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, silakan Pak Kali.
Pak Kali, suaranya. Baik, terima kasih kepada pemateri malam hari ini yang telah memaparkan untuk kita semua. Nah, selanjutnya untuk audiens, jika ada yang mau ditanyakan atau perlu untuk kita bahas pada malam hari ini, dipersilahkan. Kepada audiens. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait analisis ekonomi makro, yang mana pendidikan secara makro di sini berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Namun saya lebih spesifik lagi untuk menanyakan terkait hubungan antara pendidikan dan ekonomi nasional begitu. Karena ketika saya baca dari beberapa jurnal, ada penjelasan terkait pendapatan negara, di mana negara yang pendidikannya tinggi itu pendapatannya 16% lebih tinggi daripada negara yang kurang melek terhadap pendidikan. Nah, saya minta kepada pemateri untuk merasionalisasikan terkait hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Baik, saya akan ulangi pertanyaannya, Pak Mahrus. Hubungan antara pendidikan dengan pendapatan suatu negara. Ya, begitu. Oke, saya ulangi lagi. Pertanyaan dari Pak Mahrus adalah hubungan pendidikan terhadap pendapatan suatu negara. Nah, untuk pertanyaan ini saya langsung lempar kepada pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mahrus. Baik, Pak Kali, saya akan coba menjawab terlebih dahulu. Silakan, Mbak Tika. Oke, di sini karena kita pembahasannya mengenai dimensi makro, jadi memang sangat berkaitan dengan negara ya. Di sini nilai tambah pendidikan dalam dimensi makro itu kita kan berhubungan dengan pendidikan secara tidak langsung. Jika masyarakat atau perseorangan mengikuti pendidikan secara tidak langsung, mereka akan memiliki kompetensi dan lebih berkapasitas daripada mereka yang tidak berpendidikan. Nah, di sini juga dijelaskan dalam makalah, mungkin Pak Marus bisa baca juga di sini. Nilai tambah pendidikan dalam dimensi makro dapat meningkatkan produktivitas negara dan pendapatan negara. Karena pada dasarnya negara sangat membutuhkan SDM yang berkapasitas tinggi, kompeten, terampil, dan profesional. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak mungkin bisa didapat tanpa adanya pendidikan. Jadi, sesuatu yang diinginkan oleh suatu negara, kayak SDM-SDM unggul itu didapat dari pendidikan. Tanpa mengikuti pendidikan, itu tidak mungkin sulit untuk didapatkan. Nah, di sini jika produktivitas negara sudah tinggi, otomatis nilai ekonomi negara juga tinggi. Jadi betul jika disebutkan tadi menurut penelitian 16% ekonomi negara, apa tadi Pak Mahrus, maaf? Pendapatan negara dari negara yang oleh atau negara yang berpendidikan tinggi. Iya, jadi memang jika negara yang berpendapatan tinggi itu biasanya mereka dapat itu dari SDM-SDM yang memiliki lebih kompeten daripada negara-negara yang memiliki masyarakat tidak berpendidikan. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Dede Rahmat. Oke, insya Allah saya akan tambahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bang Mahrus. Saya coba melanjutkan apa yang sudah tadi dijawab oleh Mbak Pika ya, berkaitan dengan
hubungan pendidikan dengan pendapatan negara ya. Tentu kaitannya dengan ekonomi ya. Tentu ya, Bang Mahrus, ini sangat berkaitan sekali. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, bagaimana pengaruh pendidikan terhadap terhadap masyarakat, terhadap individu, itu merupakan salah satu bagian ya bagaimana ekonomi itu berpengaruh terhadap ekonomi dalam sebuah negara. Fenomena yang terjadi dalam sebuah negara, kita tahu bahwa ya negara-negara yang maju rata-rata sistem pendidikannya itu sangat bagus ya, sangat berkualitas. Sehingga dengan sistem pendidikan yang berkualitas ini menghasilkan output atau SDM pula yang berkualitas. Ya, jadi keduanya sangat berkaitan gitu. Jadi kalau misalkan level pendidikannya tinggi, kemudian SDM-nya akan melahirkan SDM yang unggul, tentu ini akan meningkatkan pendapatan negara ya, karena dari situ kita tahu ya bagaimana seorang individu sebagai SDM yang unggul tentunya akan sangat bermanfaat dalam peningkatan pendapatan di sebuah negara. Begitu barangkali tambahan dari saya, tidak jauh ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Pika tadi. Sekali selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak telah memaparkan bagaimana hubungan pendidikan terhadap pendapatan ekonomi satu negara. Penjelasan yang sangat bagus sekali dari Pak Dede Rahmat dan Pak Pika. Kesimpulannya adalah sangat berpengaruh sekali antara pendidikan dengan pendapatan satu negara, di mana memiliki kompetensi itu didapatkan dari lembaga pendidikan, di mana kompetensi itu akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk kemajuan suatu negara. Dengan kemajuan tersebut, maka ekonomi suatu negara akan secara otomatis meningkat. Mungkin itu saja kesimpulan untuk jawaban dari pertanyaan Pak Mahrus. Untuk closing statement-nya saya lempar lagi kepada Pak Dede Rahmat. Silakan Pak Dede. Oke, baik, terima kasih Bang Kali, Mbak Pika dan juga Bang Mahrus ya. Insya Allah saya juga mewakili Mbak Pika akan menyampaikan bagaimana closing statement dari pemaparan diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman. Pada intinya adalah sangat ada kaitan erat antara pendidikan dengan ekonomi yang sama-sama keduanya tadi diibaratkan sebuah uang ya, mata uang ya, koin yang sangat berkaitan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, kaitannya kemudian teman-teman tadi kita sama-sama membahas tentang bagaimana tingkat pendidikan itu memiliki kebermanfaatan khususnya untuk individu ya, untuk meningkatkan taraf ekonominya secara personal, atau kemudian dan selanjutnya bagaimana kebermanfaatan pendidikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini sangat kuat sekali ya, sebagai SDM yang unggul yang lahir dari sebuah lembaga pendidikan yang optimal, yang berkualitas, tentu kita akan sangat memiliki peran penting dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah komunitas masyarakat yang tentunya akan meningkatkan modalitas atau kualitas dari sebuah negara. Barangkali itu saja, mudah-mudahan dengan pemaparan diskusi kita pada malam hari ini kita sama-sama memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kapasitas kita, kualitas kita, sehingga kita bisa bermanfaat secara individu, juga tentunya bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih Bang Kali sebagai moderator dan juga Bang Mahrus dan tentunya teman saya, rekan saya Mbak Pika yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Amelia, Mbak Pika sebagai pemateri pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Pak Mahrus sebagai partisipan atau audiens dalam diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, jika ada salah dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
saya tutup diskusi kita ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi